Paduka Sri Maharaja Aji Jayapangus Arkaja Cina adalah seorang raja penguasa Bali kuno yang menjadi simbol keharmonisan etnik dan asimilasi kebudayaan Bali dan Tionghoa. Kang Chingwi adalah seorang putri dari saudagar Cina yang berdarah Tionghoa dengan paras cantik dan anggun. Pemimpin kerajaan bersama sang permaisuri hidup dengan penuh keharmonisan dan cinta yang mewarnai kisah romansa antara Jayapangus dan Kang Chingwi. Jayapangus dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan Kang Chingwi sebagai permaisuri yang cantik dan penuh kasih. Mereka bukan hanya pasangan suami istri yang berkuasa, tetapi juga pasangan sejati yang saling mencintai dengan tulus. Selayaknya keagungan cinta yang melintasi zaman. Bahkan ketika dunia di sekitar mereka berubah dan bergolak, cinta mereka tetap kuat menjadi penuntun yang kuat. Mereka bersatu dalam visi mereka menciptakan kerajaan yang adil dan sejahtera bagi semua orang, membangun fondasi yang kokoh atas nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Di balik dinding istana, cinta mereka tidak hanya tercermin dalam keintiman yang mereka bagikan, tetapi juga dalam rasa kasih sayang mereka kepada masyarakat. Sang raja dan permaisuri selalu peduli dan membantu mereka yang membutuhkan, membawa harapan dan kebahagiaan ke dalam kehidupan yang sulit. Sekelompok abdi setia yang setia kepada permaisuri yang berdarah Tionghoa. Begitu pula abdi raja bersuku Bali. Mereka adalah pelayan-pelayan istana yang sangat setia. Setiap langkah mereka penuh dengan kehormatan dan dedikasi untuk melayani sang permaisuri dengan penuh cinta dan kepercayaan. Abdi-abdi ini setia bukan hanya sekadar pengikut, tetapi keluarga yang setia yang selalu mendampingi permaisuri dan raja dalam setiap langkahnya. Mereka tidak hanya menjalankan tugas-tugas kerajaan, tapi juga setia dan selalu mendengarkan menghibur saat suka maupun duka. Gemerlap kerajaan yang megah, datanglah cobaan yang menguji kesetiaan cinta sang raja dan permaisuri. Meskipun telah berusaha dengan segala cara, mereka belum dianugerahi seorang anak untuk meneruskan tahta kerajaan. Jayapangus memutuskan untuk pergi bertapa, meninggalkan istana yang ramai dan kemegahannya, demi mencari jawaban atas doa mereka yang tak terjawab. Dalam kedalaman malam yang sunyi, terdapat kegelisahan yang menghantui hati sang permaisuri. Sebuah kekhawatiran yang gelap menyelinap masuk
mengingkari cinta Kang Cimri. Di bawah sinar bulan yang terang seterang-terangnya, Jaya Bangus dan Dewi Danu saling bertatapan dengan penuh rasa, merasakan tarian yang tak terelakkan di antara mereka. Meskipun kisah baru saja dimulai, cinta mereka mekar dalam keheningan malam, menyatukan dua jiwa dalam ikatan yang tak terlukiskan. Cinta mereka dari mata dunia, menikmati setiap momen yang mereka miliki bersama di bawah lindungan alam. Meskipun harus hidup dalam kebohongan, mereka menemukan kekuatan dan kebahagiaan dalam cinta yang tak terkalahkan, membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka dan bagi kerajaan yang mereka cintai. Kebohongan Jaya Bangus terhadap Dewi Danu dipatahkan oleh permaisurinya. Dengan hati yang gelisah dan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, permaisuri memutuskan untuk menempuh perjalanan yang berbahaya ke tempat bertapa sang raja. Meskipun dihadapkan para bahaya dan ketidakpastian, kekhawatiran yang membebani pikirannya membuatnya tidak bisa lagi menunggu diam dalam istana yang sunyi. Dewi Danu